Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi seni budaya yang alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Kali ini kita akan melanjutkan pada bab kedua, yakni menggambar ilustrasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu gambar ilustrasi. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Pengertian gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi penggunaan gambar ilustrasi merupakan untuk memperjelas ide, cerita, atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi digunakannya gambar ilustrasi adalah memperkuat sebuah cerita, ya. Contohnya ada di sini, ya. Ini ada dua orang dokter yang sedang menyelamatkan seorang pasiennya, ya, yang terkena virus COVID-19 seperti itu. Nah, di sini ada virusnya. Virusnya itu bagaikan malaikat maut. Nah, jadi dibesar-besarkan gitu ya. Biar terlihat lebih dramatis seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari gambar ilustrasi. Oke. Fungsi gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, contohnya ini kan ya, menghidupkan sebuah cerita. Jadi si yang melihatnya itu akan oh iya ya, jadi begini loh perjuangan seorang dokter misalnya kalau kita lihat ilustrasi di samping gitu ya. Nah, ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi seperti itu. Jadi, virus COVID-19 itu membuat para dokter harus berpangku tangan misalnya seperti itu ya, harus saling membantu mengejar menghindar dari serangan dari si virus. Nah, ini diibaratkannya seperti sedang berlari di lapangan lari gitu ya. Nah, jadi dirangsang tuh imajinasi si pembacanya, si yang melihat gambar ilustrasinya. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, coba kalian tebak ya, di dalam hati kalian aja lah ya, mana yang merupakan ilustrasi karya. Nah, ada nggak di sini yang merupakan salah satu gambar ilustrasi karya sastra? Ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang ini. Nah, ini adalah gambar ilustrasi karya sastra. Kenapa? Di sini ada karya sastranya, di sini ada yang pencipta karya sastra tersebut. Nah, oke ya, kalian boleh cek aja lah ya ini apa aja yang kelima ini. Oke, selanjutnya kartun, ya. Apa itu kartun? Kartun itu masih bagian dari gambar ilustrasi ya, salah satu dari gambar ilustrasi. Nah, apa itu kartun? Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan sesuatu. Nah, contohnya ini ya. Nah, gambar-gambar lucu biasanya digunakan untuk sarana menghibur ya. Kalau untuk anak-anak misalnya, terkadang orang tua juga suka sih dengan kartun ya, karena tujuannya adalah untuk menghibur itu, yang membuat ada juga fans yang sudah ibaratnya udah lewat masa remaja tapi masih menyukai kartun gitu ya. Lanjut.
orang yang membuat kartun disebut kartunis, ya. Kayak novelis gitu ya. Sama lah, tinggal tambah is gitu ya. Kartunis gitu ya. Oke, bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur yang barusan sudah dibaca, yang barusan sudah dikasih tahu, sifatnya adalah menghibur, gitu ya. Cerita-ceritanya biasanya humor, kayak apa tuh namanya, pertemanannya Patrick sama SpongeBob itu kan humor gitu ya, menghibur gitu ya. Nah itu adalah kartun. Kemudian beberapa jenis gambar kartun yang dikenal saat ini ialah kartun editorial, gag kartun, dan strip komik. Nah, kalau ada 3 kartun editorial itu biasanya kartun yang ini lebih mirip seperti gambar ilustrasi, salah satu gambar ilustrasi yakni karikatur ya. Nah itu kartun editorial itu tujuannya yakni untuk apa namanya, selain menghibur, selain berceritakan humor, tapi sedikit menyindir ya kehidupan sosial, kehidupan politik gitu ya. Kemudian gag kartun, nah ini murni, kalau gag kartun itu tujuannya ya untuk menghibur, kayak SpongeBob apalagi banyak lah ya. Nah, itu adalah gag kartun. Kemudian ada strip komik ya. Ini kartun tapi dalam lembaran-lembaran komik gitu ya. Ya ya kartun ya, kartun tapi komik gitu ya, dalam bentuk komik gitu. Kartun, strip komik namanya. Kemudian penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Ini tergantung selera, kalau kalian senang dengan warna kartun yang berwarna. Ada juga kartun hitam putih kan, ada zaman tahun 90-an ke bawah itu ada kartun hitam putih, karena TV-nya juga banyak yang hitam putih seperti itu ya. Oke. Indonesia juga ternyata memiliki beberapa tokoh kartun ya, seperti Petruk, Gareng, itu salah satu dari karya Tatang S ya, itu kartun milik Indonesia. Selain daripada itu ada juga sih yang lebih modern, misalnya Unyil itu adalah kartun juga ya. Kalau Unyil kan dari karakter boneka, tapi sekarang udah ada kartunnya. Gitu ya. Oke. Karikatur. Nah, di sini salah satunya adalah Kiai Haji Gus Dur ya, presiden kita. Gitu aja kok repot ya. Itu karikatur ya. Jadi intinya ya apa namanya tuh, dari karikatur ini ya jangan dibuat ribet lah ya. Gitu, kalau kehidupan jangan dibuat ribet. Itu adalah karikatur ya, sindiran ya. Oke. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret ya dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Objeknya konkret, maksudnya ada gitu ya. Ada orangnya, ada bendanya, ada manusianya, ada gitu ya. Barangnya ada, pokoknya konkret ada gitu ya. Tapi dengan metode cara melebih-lebihkan dari ciri khas objek tersebut. Nah, kan Gus Dur itu suka bilang gitu aja kok repot. Jadi jangan dibuat repot lah kalau urusan dunia, seperti itu ya. Jadi maksud dari karikatur ya gambarnya, objeknya itu konkret. Gus Dur itu ada gitu ya. Ada. Terus kalimat yang paling sensasional itu ya gitu aja kok repot gitu. Jadi dilebih-lebihkan dengan cara membuat karikatur. Gitu. Contohnya di sini adalah pluralisme gitu ya. Jadi gak usah repot lah kalau urusan agama aja. Yang penting lakum dinukum waliyadin, seperti itu ya. Masing-masing aja udah. Nah, itu adalah salah satu dari karakter Gus Dur gitu ya, yang dilebih-lebihkan melalui karikatur seperti itu. Oke. Terkadang mengandung kritik dan sindiran. Nah, ini kan sebenarnya sindiran, si yang berdebat agama terus ngapain sih gitu ya, dijawab gitu aja kok repot. Ya udah, semuanya tinggal ini ada pluralisme nih, ada apa namanya tuh, toleransi ini gitu kan. Jadi nggak usah dibuat ribet lah gitu. Inti dari karakter Kiai Haji Gus Dur ini seperti itu. Kata karikatur berasal dari kata Italia, artinya
dari kata kariker yang berarti yang memberi muatan atau melebih-lebihkan, seperti itu. Nah, sama seperti pengertiannya kan ya. Karikatur dibedakan dari kartun. Ya, ini barusan bahas karikaturnya. Nah, sekarang barusan bahas kartunnya, sekarang bahas karikaturnya. Kan barusan katanya sama, tapi kok beda? Nah, ini bedanya di sini. Karikatur dibedakan dari kartun karena karikatur tidak membentuk cerita sebagaimana kartun. Karikatur mah tidak membentuk sebuah cerita, tapi ini aja udah satu sketsa gitu ya. Jadi ada objek konkretnya, terus ditambahkan, dilebih-lebihkan dalam satu satu media dari beberapa lembar buku. Enggak seperti kartun. Kalau kartun kan bisa jadi strip kartun nih, kalau karikatur enggak ada tuh strip karikatur, enggak ada. Adanya karikatur satu gitu kan ya. Namun karikatur dapat menjadi unsur dalam kartun. Misalnya dalam kartun editorial. Jadi bisa juga dalam kartun tuh di dalamnya dimasukkan karikatur. Bisa. Jadi sebagai salah satu bagian dari sebuah cerita kartun tersebut gitu. Bisa. Ya. Oke. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Sama kayak kartun ya. Kalau yang ini mah ya. Oke, selanjutnya ada komik. Ini salah satunya yang ini ya. Baca aja. Nah, komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Jadi mengekspresikan ide dengan gambar. Ada gambarnya dan dikombinasikan dengan teks. Nah, kalau komik itu biasanya ada lembaran lainnya, strip sketsa kayak gitu ya. Beberapa sketsa gitu ya disatu-satuin gitu ya. Sering dikombinasikan dengan teks dan atau informasi visual lainnya. Komik sering mengambil bentuk urutan panel. Nah, ini panel ya. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau komik kita mah dari kiri ya, mama papa minta maaf ya, dari kiri kan ya. Kasihan Andika semenjak kita ribut dia jadi murung. Ada cicaknya jatuh, cicak plok. Nah, jadi kesini udah dong jangan berantem terus. Jadi dari kiri kanan itu biasanya komik Indonesia seperti itu ya. Tapi kadang kalau kita lihat komik-komik anime di misalnya komik Jepang anime kayak gitu ya, itu urutannya agak beda, nggak kiri kanan. Nanti silakan dibaca lah ya, perbandingannya kayak gimana. Oke, komik sering mengambil sering kali perangkat tekstual seperti balon ucapan. Nah ini ya, ada balonnya, ada balon ucapan nih kayak ini ngomong ini ada balonnya. Ini sebenarnya bukan balon ya, maksudnya kata-kata yang dikeluarkan oleh si karakter tokoh komik di dalam komik tersebut gitu ya. Ada seperti balon ucapan, di dalamnya ada keterangan dan onomatope menunjukkan dialog, narasi, efek, suara atau informasi lainnya. Jadi kayak plok itu kan ada suaranya, ada efeknya, prak gitu ya, gubrak gitu, tak gitu kan, biasanya itu ada di komik gitu ya. Tapi bahasa-bahasa efek suara ini ya tergantung dari mana komik itu dibuat. Kalau dari Indonesia biasanya prak, tok, tak, petak gitu ya, beda-beda. Ukuran dan pengaturan panel berkontribusi pada kecepatan narasi. Kalau ukurannya kecil biasanya lebih cepat gitu ya. Kontribusi terhadap kecepatan membacanya ya, kecepatan narasinya itu lebih cepat. Seperti itu. Ukurannya juga seperti itu ya. Jadi berpengaruh pada kecepatan narasi, kecepatan kita membaca. Seperti itu. Kartun dan bentuk-bentuk ilustrasi serupa adalah cara pembuatan gambar yang paling umum dalam komik. Fumetti adalah bentuk yang menggunakan gambar fotografi. Bentuk umum komik termasuk strip komik, editorial dan lelucon dan buku komik. Itu salah bentuk-bentuk dari komik ya.
dan mirip-mirip dengan kartun gitu ya. Komik ini. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip seperti itu. Tapi harus membedakan ya, mana kartun, mana karikatur, komik itu ada perbedaannya, ada persamaannya. Ya. Jadi harus tahu perbedaannya di mana, persamaannya di mana. Silakanlah tulis catat apa aja perbedaannya, persamaannya apa aja, biar mudah nanti kalau seandainya ada PTS, ada ulangan selanjutnya. Oke, ilustrasi karya sastra ini salah satunya ya, ada karya sastranya, ada orangnya di sini. Paling terkenal itu Khalil Gibran kalau nggak salah. Nah itu biasanya ada tokoh wajahnya, ditempel karya sastranya. Ilustrasi karya sastra adalah cerita pendek, puisi, dan sajak yang disertai dengan gambar ilustrasi. Pokoknya ada sajak, ada puisi, ada pendek. Kan namanya juga karya sastra ya. Karya sastra itu kayak cerita pendek, puisi, dan sajak itu namanya karya sastra. Tambahannya adalah dikasih dengan ilustrasi. Seperti itu. Tujuan disandingannya karya sastra dengan ilustrasi adalah agar lebih menarik dan membuat terciptanya rasa dari sebuah karya sastra. Jadi kenapa harus ada ilustrasinya, agar si karya sastranya itu nyambung sama si pembaca. Oh, maksud dari si penulis karya sastra ini ternyata situasi yang kayak gini loh, penciptaan atmosfer rasanya seperti ini loh gitu. Nah, fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Selanjutnya, vignette. Ini yang keberapa berarti? Ada komik, kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan vignette. Nah ini yang terakhir, yang kelima berarti vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Bisa di pojok-pojok ada vignette di sini. Tapi nggak apa-apa sih, bisa juga vignette ini jadi objek utama, boleh ya. Boleh, ini kan salah satunya adalah kayak gini ya. Ini jadi objek utama ya. Vignette biasanya buat dekoratif di tembok-tembok lah ya. Apa namanya tuh? Bapak lupa namanya. Seni menghias tembok tuh apa namanya? Silakan ya. Bapak lupa. Oke. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi bisa juga. Nah, latihannya adalah, tugasnya adalah, tulis dan latihannya, carilah kelima jenis gambar ilustrasi tersebut yang barusan, ada 5. Boleh di internet, boleh dapat di rumah, bisa juga kayak punya gambar kartun, satuin, boleh, terserah ini. Pokoknya kelima-limanya dikirim. Dan jangan lupa beri nama siapa, ini tugasnya punya siapa. Bapak sering banget nemu tugas tanpa nama, apalagi pakai email ibunya, email bapaknya. Bapak nggak tahu itu bapak siapa, ibu siapa gitu ya. Jadi silakan ditulis nama punya siapa ini, tugasnya punya siapa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.